Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi. Di video kali ini saya tidak memasak maupun bikin roti ya. Tetapi di video kali ini saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua yang udah masuk ke komen maupun DM ke saya. Pertanyaan teman-teman semua itu banyak sekali yang menanyakan berapa sih biaya kerja ke Korea itu. Jadi di video kali ini saya akan jawab ringkas saja ya. Ini nanti meliputin apa saja. Oke, langsung saja ke perinciannya ya. Apa saja yang harus kita bayar dan berapa sih jumlahnya yang harus kita bayar untuk sampai ke Korea. Ini untuk yang pemula ya teman-teman. Proses pembelajarannya harus melalui LPK. Kenapa saya harus tekankan untuk LPK? Karena kalau kita belajar sendiri itu tidak maksimal teman-teman. Jadi kalau kita belajar banyak teman-temannya itu semakin semangat lagi seperti itu. Jadi pertama kita keluarkan biaya untuk LPK. Jadi untuk LPK ini tidak semua daerah itu sama ya. Jadi biasanya kisaran 2-3 juta rupiah ya. Itu biasanya bayar segitu itu sampai lulus ya. Biasanya kalau tidak lulus itu bisa mengulang lagi seperti itu. Itu cuma biaya sekolahnya saja, belum kita nanti untuk ujian, untuk lain-lain itu belum. Di sini nanti saya akan bahas satu persatu ya. Ini pertama tadi kita harus lewat LPK. Jadi kalau di LPK itu kita bisa belajar bareng-bareng dan semakin semangat untuk belajarnya pasti ya kalau banyak temennya. Dan juga teman-teman harus pandai-pandai untuk memilih LPK. LPK ini juga sangat penting sekali untuk mendorong kita untuk belajar ya. Jadi kita harus hati-hati benar untuk memilih LPK. Oke, itu yang nomor satu. Dan untuk yang kedua, ini setelah kita tadi proses belajar ya. Dan ujian bahasa Korea ini juga memerlukan biaya, yaitu sekitar $24, yaitu setara dengan Rp350.000 ya. Itu yang kita keluarkan yang kedua. Setelah kita tadi proses ujian, semoga saja lulus. Dan setelah lulus itu ada proses selanjutnya, yaitu kita harus sending data. Sending data itu juga memerlukan biaya lagi nanti. Ini meliputi, pertama kita harus mempersiapkan paspor. Paspor itu juga sangat penting, dan paspor ini juga memerlukan biaya. Biayanya sekitar Rp350.000. Setelah kita mengurus paspor, udah selesai, kita harus medical check up di daerah ya. Kita harus pastikan benar-benar fit seperti itu, dan itu juga memerlukan biaya sekitar Rp800.000. Setelah kita medical, kita harus membuat kartu kuning. Ini kartu kuning ini juga penting ya. Untuk kartu pencari kerja ini juga penting, kita harus mengurusnya, dan juga ini memerlukan biaya juga kisaran Rp50.000. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan SKCK. Jadi SKCK ini juga memerlukan biaya sekitar Rp50.000. Jadi SKCK juga sampai ke Polda ya, bukan sampai daerah saja, tetapi sampai ke Polda juga. Dan ini lagi kita harus proses selanjutnya, yaitu semisal udah di ACC, udah beres semuanya, biasanya ada panggilan prelim. Dan prelim ini juga memerlukan biaya juga, yaitu kita bisa meliputi nomor satu, kita bisa meliputi Apply Visa. Apply Visa ini juga membayar senilai Rp850.000. Yang kedua, kita juga harus membayar tiket pesawat. Biasanya tiket pesawat ini tidak langsung ya, tidak langsung pas preliminary ini. Separuh-separuh ya, separuh DP berapa seperti itu, dan nanti pelunasannya pas mau terbang. Kisaran ini tiket pesawat sekitar Rp5 juta. Itu tergantung tiketnya ya, berapa harganya seperti itu. Yang ketiga, ini tes psikolog ya. Tes psikolog ini biasanya yang terakhir-akhir ini, saya juga kemarin itu pas yang kesini kedua kalinya itu juga memerlukan tes psikolog. Tetapi tes psikolog ini tidak di BNP melainkan di daerah masing-masing itu kita harus bikin lebih dulu. Yaitu kita memerlukan biaya Rp300.000 untuk tes psikolog. Yang keempat, ini di BNP juga, ini kita harus tes yang kedua kali, yaitu tes medical check up. Ini nanti kita diantarkan ke rumah sakit yang sudah diterapkan di BNP ya. Ini juga memerlukan biaya sekitar Rp800.000. Yang kelima, kita harus membayar BPJS. BPJS ini juga harus bayar, kita membayar senilai Rp550.000. Dan yang terakhir, yang paling ujung, ini kita harus membayar akomodasi selama kita prelim ya. Biasanya kalau pemula itu prelimnya 1 minggu, itu nanti kita harus membayar Rp1.200.000. Ini kisaran ya, bisa lebih bisa kurang. Biasanya ini membayar segitu itu meliputi jaket. Ini jaketnya seperti ini ya. Kita nanti semisal terbang mendapatkan jaket seperti ini, dan juga nanti ini udah ada uang makannya juga, uang gedung dan lain-lain seperti itu. Dan ini juga untuk kepentingan kita juga persiapkan uang saku. Uang saku ini kira-kira Rp5 juta. Jadi ini nanti bisa ditukarkan dalam bentuk won ya. Pokoknya kita harus siapkan uang saku itu aja. Itu nanti juga uang kita sendiri ya, buat jajan maupun kalau ada masalah itu kita bisa gunakan
uang itu. Seperti itu teman-teman. Jadi biaya ke Korea itu yang pasti ya, bayarnya segitu, kira-kira semuanya tadi hampir 13 juta rupiah. Itu yang resmi ya. Itu yang harus kita bayar ya. Dan juga itu tadi belum saya hitung yang perjalanan kita harus mengurus tadi, belum kehitung. Teman-teman bisa hitung sendiri berapa itu jumlahnya, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Oke teman-teman, jadi saya ingatkan sekali lagi, ini juga penting sekali untuk medical teman-teman. Kita harus jaga benar kesehatan, karena ini medical itu sangat penting sekali. Kita semisal udah lulus ujian, udah lulus tes skill, udah lulus wawancara, kalau medical kita unfit itu gagal teman-teman. Kita harus jaga benar kesehatan ini ya. Jadi seperti itu. Pokoknya yang lagi berjuang untuk belajar harus semangat ya. Kita harus semangat belajar karena tesnya juga semakin sulit dan semakin banyak pesaingnya. Pokoknya saya doakan semoga lulus dan juga cepat terbang ke Korea. Oke, sampai ketemu di Korea ya teman-teman. Dan nanti video selanjutnya saya akan bikinkan dan saya akan tanya-tanya kepada teman-teman semua yang ada di sini, berapa sih biaya sampai ke Korea ini ya. Saya bikinkan yang real ya. Yang real sampai ke Korea ini berapa? Seperti itu. Oke teman-teman, video kali ini saya akhirin di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, dan juga jangan lupa kasih like video ini dan komen di bawah, dan yang terpenting adalah subscribe teman-teman. Subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan juga menginspirasi teman-teman semua untuk membuat video-video yang sangat bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.